Halo Cancer, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia ya. Gimana kabarnya kamu di sana Cancer? Semoga kamu sehat-sehat ya. Ya sehat lah. Walaupun apa yang terjadi dalam hidupnya kamu ya, banyak sesuatu yang mungkin kamu rasa di situ tidak membahagiakan kamu. Namun kalau kamu sehat, pikiran kamu tenang sudah pasti gitu ya. Apapun yang terjadi hanya kemudian akan dianggap sebagai gula-gula kehidupan kan. Oke baik Cancer, kali ini mari mau ngajak kamu pick a card. Ayo kita berandai-andai dulu yuk. Bagaimanalah jika kamu Cancer pergi meninggalkan dia ya? Atau mungkin memang saat ini kamu tuh nggak ada kepikiran sebenarnya mau lepasin ini orang, tapi kepo saja ya, boleh, monggo silahkan. Atau ada beberapa dari kamu Cancer yang saat ini sedang merasa tidak nyaman lagi dengan hubungan kamu bersama dengan dia ya. Mungkin dia memperlakukan kamu dengan tidak baik, atau ya kamu bosan aja kali ya, terjadi perubahan-perubahan di dalam dirinya kamu. Sudah mulai ada kepikiran kayak gimana sih kalau kamu ninggalin ini orang. Apakah dia mampu hidup tanpa kamu, atau kemudian kita akan lihat nanti apa yang akan dia lakukan dalam menyikapi keputusan kamu yang ingin pergi berjalan, memutar haluan dan menghentikan langkahnya kamu dalam menjalin kebersamaan kamu dengan orang ini ya. Ada nanti 4 tumpukan, silahkan kamu pilih. Kalau bisa pilih 1, tapi kalau ingin ngikutin semuanya ya pembacaan ini ya monggo silahkan saja ya. Oke baik, 4 tumpukan, terus di sini nanti 5 kartu di setiap tumpukannya. 3, 4, 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Kemudian di sini mari pakai kartu oracle. Ini pemberian dari Mbak Artika. Beliau juga punya channel tarot ya, namanya Tarot Indonesia Sadabahiti. Silahkan mampir ke sana, mana tahu ada yang resonate kan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mau di post, misalnya kamu mau nyeriusin pembacaan ini, silahkan saja. Bayangkan wajah orangnya, sebut nama lengkapnya dalam hati kamu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke baik, tak rapiin dulu biar enak kita ngelihat meja kita ini ya. Oke, sudah selesai. 1, 2, 3, 4. Mari mulai dari pojok sebelah sini dulu ya. Untuk kamu yang memilih pojok sebelah kirinya, mari. Bagaimana jika kamu pergi meninggalkan dia? Apa reaksinya? Apa yang kemudian hadir di batinnya? Ya, apa kemudian langkah-langkahnya dia? Oke. Oke, baik. Nah, ketika kita buka dulu, dicintai olehmu, ku merasa sempurna. Aku menunggu pesan dari kamu di sini. Kemudian tidak mungkin menyalahkan keadaan di sini. Kemudian aku akan datang, ya, udah pasti. Aku terbiasa dengan kehadiranmu. Jadi tidak akan semudah itu siapapun yang sedang kamu pikirkan ini untuk bisa membebaskan dan melepaskan dirinya dari kamu. Ya. Nah, di saat awal-awal
kamu memutuskan untuk pergi. Entah itu kamu menyampaikan melalui kata-kata atau kamu langsung aja action ya, kamu langsung ngeblok dia gitu kan, kamu langsung pindah kosan atau bagaimanalah caranya kamu. Orang ini masih akan berpositif thinking. Ini hanya fase, ini hanya sementara saja kalian berpisah. Karena apa? Karena dia merasa bahwa dia masih punya kemampuan, dia masih punya banyak hal yang bisa dia lakukan untuk bikin kamu dan dia itu tetap seiring sejalan. Nah, di sana ya. Dia nggak akan marah sama kamu, shock, kaget. Mungkin iya dia awal-awal tidak percaya gitu kan, menolak, membantah gitu. Tapi kemudian dia akan mengajak diri dia sendiri untuk coba tenang menyikapi keputusannya kamu. Gitu ya. Walaupun tidak mudah, tapi pada akhirnya tidak ada jalan lain ya daripada dia kacau dan kemudian dia mengacaukan dirimu, maka dia akan mengambil sikap untuk menyelesaikan diri dia dulu, menyelesaikan pikiran-pikiran dia dulu. Soalnya kalau dia membiarkan pikiran dia ini meliar, ini bisa-bisa dia akan marah banget sama kamu, dia bisa mendendam sama kamu, dia bisa merusak dirinya dia bisa nyakitin dirinya sendiri gitu kan. Nah, sehingga dia akan tarik undur dulu dari kamu. Dia selesaikan dulu konflik-konflik di dalam dirinya dia, gitu kan? Dan nanti dia akan membuat dirinya sendiri optimis kembali untuk meluluhkan hati kamu. Nah, gitu. Di sini memang dia akan melalui proses terlahir kembali. Maksudnya gini, dia akan nge-cross check dirinya, gitu ya. Dan dia akan coba mencari informasi tentang kamu. Informasi di sini dia tuh nggak akan nggak akan vulgar mencari informasi, tapi dia akan mengingat-ingat kamu. Apa mungkin memang kamu ini nggak ada cinta lagi ke dia? Atau apakah mungkin memang kamu tersakiti banget oleh apa yang dia lakukan ke kamu? Itu ya. Dia akan ngelihat diri dia sendiri, dia akan lihat dulu posisi dirinya dia, dan kemudian dia akan menyaksikan kamu. Apa salah memang ya, selama ini aku lakukan itu kurang tepat, keliru di sana. Gitu. Banyak yang sudah terjadi di kalian ya, di dalam hubungan kalian ini, banyak yang sudah terjadi. Tapi ketika bukan hanya yang baik saja yang hadir, yang buruk, yang jelek hadir, itu justru dia tangkap sebagai momen ya, sebagai fase yang justru membuat dia semakin yakin bahwa dia tuh punya cinta, dia tuh punya keinginan yang besar untuk memiliki sebuah kehidupan dengan kamu. Nah itu ya. Justru semakin lama kalian bersama, atau bahkan jika kamu menunjukkan pembacaan ini kepada dia yang baru-baru aja deket sama kamu ya, tapi dia kayak yakin aja gitu loh. Dia yakin aja bahwa kalian gak akan berpisah di waktu sekarang ini, di waktu kapan kamu mencoba untuk melepaskan kamu dari dia, gitu ya. Walaupun kamu udah berteriak ini, tidak, aku tidak mau lagi sama kamu, gitu ya. Jangan kamu coba-coba deketin aku. Atau bahkan kamu sudah benar-benar memutuskan aksesnya kamu dan dia. Misalnya kamu udah kabur kemana. Tapi di situ dia awal-awalnya akan putus asa gitu ya. Awal-awalnya dia mungkin akan terkapar. Ada kartu The Tower di sini soalnya. Dia kaget dia. Wah, kok jadi kayak gini sih gitu.
Apa? Kenapa? Nah itu ya, galau dia, gamang dia, bisa dia marah juga, bisa dia menolak keadaan juga. Ya, awal-awalnya dia menyalahkan semuanya, dia bisa menyalahkan orang lain bahkan gitu ya. Wah ini gara-gara ibunya ini, wah ini gara-gara siapanya ini gitu. Dia bisa ribut gitu ya, dia bisa heboh sendiri. Tapi tidak akan lama, tidak akan terlarut dia dalam situasi kekacauan, kekeosan yang seperti itu. Terus lama-lama dia tuh akan, wah kalau aku masih menginginkan kamu, Cancer, aku nggak bisa terus-menerus seperti ini. Aku nggak bisa terus-menerus sibuk ya, membayangkan dan melakukan sebuah tindakan-tindakan yang bikin aku nih nggak tenang, yang bikin diriku sendiri ini berantakan. Aku harus sehat, aku harus kuat, aku harus menambahkan lagi kepercayaan diriku untuk bisa meluluhkan hatimu, untuk membuat kamu berubah pikiran dari yang tadinya meninggalkanku, kemudian memberikan lagi kesempatan agar aku bisa berlaku lebih baik lagi dalam hubungan kita ini. Gitu ya. Karena dia menganggap, bisa juga dia menganggap ketika dia bersama dengan kamu, di sini dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di sini dia bisa memahami dan mengerti apa itu mencintai dan apa itu dikasihi. Nah itu ya, jadi dengan kamu dia sudah mengalami sebuah lonjakan kesadaran di sana. Ya, dia juga sudah mengalami fase-fase indah gitu. Jadi dia bisa punya banyak mantan kekasih ya. Dia bisa dekat dengan 100.000 atau bahkan berapa banyak pria atau wanita. Namun ketika dia dengan kamu ada sesuatu yang berbeda di sana ya. Ada yang lain. Gitu. Dia bisa dalam-dalam mencintai. Dia bisa merasakan bagaimana itu dicintai. Jadi dia udah ngerasa nyaman banget sama kamu. Dia nyaman dengan kebodohannya kamu, kekonyolannya kamu. Dia nyaman dengan ngambek ndak jelasnya kamu. Dia nyaman dengan apapun gaya, tingkah, pola lakunya kamu. Gitu loh. Jadi tanpa sewotannya kamu itu, ya itu bukanlah kamu gitu ya. Tanpa kekonyolannya kamu, itu bukanlah kamu, bukanlah kekasih yang dia harapkan, bukanlah kekasih yang dia cintai gitu. Jadi dia menyaksikan kamu itu sudah sempurna sebagaimana adanya kamu, dan kesempurnaan kamu itu membuat dia tidak harus lagi bertopeng gitu ya. Dia tidak merasakan ada beban ketika kamu dan dia bersama. Itu. Jadi dia sudah kayak benar-benar bisa menikmati ya kisah cinta kalian ini. Baik dan buruknya, kelam dan terangnya, bahagia dan sedihnya, itu membentuk dia menjadi dia yang sekarang ini, gitu loh. Jadi dia tuh udah kadung ngerasa dia punya ritme hidup ya yang lebih teratur ketika kamu itu hadir. Gitu loh. Jadi dia udah menikmati malam-malam tidurnya dia yang kamu gangguin gitu ya. Dia menikmati ucapan selamat pagi dari kamu, atau dia menikmati dia selalu mengucapkan selamat pagi ke kamu. Dia menikmati kehebohan ya, kegilaan dalam hubungan kalian. Lah apapun itu sudah menjadi kesempurnaan. Udah nggak ada lagi yang mau dikomplain di sana. Ya, selama perjalanan kebersamaan kalian. Gitu loh. Dan mungkin ketika dengan kamu,
dia pun menyaksikan ya, apa-apa itu emosi, ego yang ada di dalam dirinya. Dan demi kamu Cancer, dia ingin menjadi yang terbaik. Saya rasa dia sudah bertransformasi ya. Ketika dengan kamu dia bertransformasi, dan transformasi ini akan terus-menerus bertumbuh ya, bikin dia bertumbuh. Ada kartu Death di situ. Dia akan menghilangkan kebiasaan lamanya dia ya, karena dia ada beberapa kebiasaan lamanya dia yang dia anggap bahwa kamu menerima kebiasaan buruk dia itu juga gitu ya. Tapi di sini dia untuk lebih memantaskan dirinya dia menjadi pasangan kamu, dia akan melakukan dan mengkoreksi terus-menerus, mengeliminasi terus-menerus apa-apa yang kayaknya akan membuat hubungan kalian ini tidak berjalan, tidak bersama ya, tidak melaju seperti apa yang dia harapkan. Nah, jadi kesimpulannya di sini jika kamu pergi meninggalkan dia, awal-awal dia akan syok, dia akan terpukul, dia akan kacau di situ ya. Tapi dia tidak akan membiarkan dirinya terlarut dalam kekacauan pikirannya dia, dalam ketidaktenangan batinnya dia. Dia harus berubah menjadi orang yang lebih kuat lagi di sini. Dia menyelesaikan atau melanjutkan, jangan dibilang menyelesaikan ya, tapi dia akan tetap melanjutkan proses agar dia menjadi orang yang layak, yang pantas untuk bisa bersanding sama kamu. Awalnya dia akan menolak perpisahan ini. Dia akan menghancurkan dulu ya ego-ego yang di dalam dirinya. Dia akan hancurkan dulu itu dengan banyaklah tingkah laku. Tapi kalau untuk nyakitin kamu dalam proses itu, saya rasa enggak ya. Berjuang di awal-awal yang mungkin saja bikin kamu ngerasa gerah, ya mungkin itu akan dia lakukan, tapi enggak akan lama. Dan itu enggak akan kebablasan gitu ya. Misalnya gini, dia tuh nggak akan ngejelek-jelekin kamu sama orang, dia nggak akan buka aib kamu sama orang gitu ya. Dia nggak akan ngegadohin hidupnya kamu biar kamu ngerasain sakit hatinya dia ditinggalkan oleh kamu. Nggak seperti itu. Dia lebih cenderung niatannya tuh ngerayu kamu, ngebujuk kamu gitu ya, biar kamu berubah pikiran. Nah, di sana. Tapi sembari dia melakukan itu, dia juga ngelihat dirinya sendiri gitu ya. Wah, jangan-jangan ini nih yang aku lakukan yang bikin kamu nek sama aku. Oh, jangan-jangan dari cara bicara aku nih ya yang bikin kamu tuh nggak nyaman sama aku. Nah, di situ dia akan melakukan perubahan dengan sesadar-sadarnya gitu ya. Iya dong, nggak mungkin dong kalau aku ngelakuin kayak gini kamu mau mencintai aku sampai sepanjang hayatnya kamu. Berarti aku harus melakukan sesuatu dari dalam diriku gitu ya. Aku harus bisa lebih baik lagi untuk kamu gitu. Nah, ketika dia datang kesadarannya tentang ada kekeliruan caranya dia ngerayu kamu, caranya dia bersikap sama kamu, dia akan mengambil masa dulu, bisa ini berbulan-bulan berikutnya ya, berbulan-bulan kemudian gitu ya. Setidaknya ini tidak dalam waktu 1 bulan, karena dia akan melakukan sebuah perubahan radikal gitu ya. Jadi ada dulu proses di sana, dan tentu saja proses kesadaran itu ndak kayak gini ya, ndak yang jentikan jari. Ego dulu dilihat, ego dulu yang dipecahkan, kemudian di situ menjadi kemurnian, ya, menjadi kekuatan, timbul inner power, baru dia datang dengan energi yang lebih fresh, energi yang lebih segar. Datang lagi dia ke kamu. Knight of Swords, arahnya ke sini. Dia berlari menuju ke kiri,
menuju ke masa lalu, yaitu kamu gitu ya, memperbaiki keadaan. Nah di sana. Tapi dia mengalami fase gelap dulu nih. Kamu sabar aja dulu ya. Kamu sabar aja dulu kalau dia mungkin bikin kamu tuh ngerasa gerah, serba salah dan segala macam, mungkin merasa tertekan juga. Tapi dia pikir bahwa dia nggak mesti harus bertopeng ketika dia dengan kamu. Ya dia akan menunjukkan sisi shadow-nya juga ke kamu. Karena toh dari sepanjang interaksi kalian, dia sudah kadung menilai bahwa ada dorongan dari kamu untuk membuat dia sempurna. Nah, ketika kesempurnaan itu ingin didapat, tentu saja segala topeng, labirin, ya, segala semua itu tabir-tabir ya, itu harus dienyahkan, harus disingkirkan. Maka kamu tidak hanya akan melihat baiknya dia, lembutnya dia, penyayangnya dia, sabarnya dia, tapi juga kamu akan menyaksikan ada bisa dia bikin gila juga di sini, gitu. Tapi apapun itu jenis-jenis gaya, salto muka belakang yang bikin kamu nggak enak ini, dia akan datang. Nanti dia akan datang lagi. Nggak akan semudah itu dia berpaling pergi dari kamu. Kamu kemudian akan menjadi target utamanya dia, sasaran utamanya dia. Tapi bukan target untuk dihancurkan ya, bukan target untuk disakitin, enggak, tapi target untuk apa ya, target untuk mendapatkan cinta ya, target untuk mendapatkan cinta, dan cinta itu dia harapkan bisa dia dapatkan dari kamu. Nah, namun sepanjang dia nanti dalam berproses itu, harap-harap cemas menunggu pesan darimu. Itu ya. Jadi kamu boleh menutup akses kepada dirinya, tapi dia tuh tidak. Dia itu akan semakin nunjukin dirinya dia. Cancer ini loh, aku di sini loh, gitu. Walaupun dia males untuk ngupdate status, tapi dia tetap akan ngupdate status WA, Facebook, IG atau apapun itu sosial media, biar kamu tuh paham itu menurutnya dia signal yang harus dia lakukan untuk bilang, hey, halo, di sini loh, gitu. Masih nunggu loh, gitu. Gitu ya. Nggak akan ada cerita dia ngeblok kamu. Mungkin dia ngeblok kamu di awal-awal dia galau ya, tapi habis itu dia akan buka semua. Dia akan lempengin jalannya kamu untuk bisa meraih dia, untuk bisa terkoneksi dan terhubung dengan dia. Gitu ya. Jadi nggak selesai ketika kamu bilang kamu mau pisah dari dia, ketika kamu menunjukkan gelagat gaya ingin pisah dari dia. Dia bilang belum selesai kita, gitu ya, belum selesai kita sayang. Cepat atau lambat aku akan datang sama kamu. Dan maunya dia itu, dia cepat merubah keadaan. Makanya tadi Mari katakan dia akan melakukan tindakan yang radikal. Misalnya dengan cara ngeteks kamu 100 kali satu hari, itu justru bikin kamu makin tidak mau ngebalas teksnya dia langsung akan berubah. Oh, salah berarti ini ya, ngeteks 100 kali tuh kayaknya ndak pas. Nanti akan banyak stylenya dia, nanti akan banyak gayanya dia. Kamu lihat aja, random banget nanti nih, sampai dia nemuin formula yang paling pas untuk menjaga-jaga biar bukannya kalian makin menjauh, tapi kesempatannya dia deket sama kamu lagi itu lempeng gitu loh ya. Kamu boleh berteriak bilang ini selesai, tapi dia akan dengan pendiriannya dia, ini belum selesai, aku masih akan berjuang di sini, aku masih akan coba untuk ngeluluhin hatinya kamu lagi di sini, Cancer, gitu ya. Jadi bukan tipe orang yang mudah menyerah dengan keadaan.
Karena nanti tidak akan ada yang mau dia salah-salahkan. Dia hanya nanti akan melihat bahwa kamu sedang men-challenge dia. Gitu ya. Dengan kamu bersikap untuk meninggalkan dia, dia menganggap bahwa ini jangan-jangan caranya kamu lebih mengkoreksi gitu ya. Lebih mengkoreksi apa-apa kebenaran yang harusnya, yang baiknya ya, yang baiknya terjadi dalam hubungan kalian ini. Jadi kalau kamu mau pergi, dia awal-awalnya tidak akan membebaskan kamu melenggang kangkung, bikin kamu resah, mungkin ada terjadi, tapi setelah itu dia akan datang dengan energi yang lebih stabil, energi yang lebih mantep lagi lah gitu ya, lebih mantep gitu. Karena menurutnya dia, kamu perpisahan ini menjadi sumber kekuatannya dia untuk lebih bisa membuat sesuatu lah ya, sesuatu yang indah antara kalian berdua gitu ya. Oke, baik. Energi mudanya akan meledak-meletup walaupun usia dia mungkin sudah sekian, tapi kamu men-trigger dia katanya gitu ya. Kamu men-trigger dia untuk lebih kuat, untuk lebih berani mewujudkan harapan dan impiannya dia untuk bersama dengan seseorang yang dia kasihi, yang dia cintai gitu ya. Stay, dia tidak akan kemana-mana. Oke, baik. Mari ke tumpukan kedua. Ini untuk kamu. Bagaimana jika dirimu Cancer pergi ninggalin dia? Oke. Baik. Baik. Iya. Iya. Iya, iya, iya. Saya rasa dia ini nggak akan bisa terima ya. Sulit dia untuk menerima. Api cintaku padamu tak pernah padam. Ini nih. Aku hanya membutuhkanmu saat merasa sepi. Oh, ini nanti. Oke. Aku tahu kau menginginkanku. Ini. Aku masih ragu akan hubungan kita di sini. Aku ingin kau tahu isi hatiku. Nah. Oh, di sini nih kayaknya. Nih kayak gini. Ya. Ketika dirimu memilih untuk pergi dan meninggalkan dia. Di awal-awal dia ini bisa memahami ya. Di awal-awal dia bisa memahami, dan sebenarnya dia memang bisa memahami lah kenapa akhirnya kamu melepaskan dirinya kamu dari dia. Paham dia sesungguhnya. Gitu kan? Entah karena kalian ini terlalu cepat deketnya, atau memang dia mengerti bahwa sebenarnya masih banyak rahasia yang dia sembunyiin dari kamu. Masih banyak topeng yang dia pakai ketika dia berinteraksi dengan kamu. Atau sebaliknya ya, dia masih bisa melihat bahwa kamu belum utuh datang untuk dia. Kamu belum mau utuh fokus dalam relationship-nya kalian ini. Gitu. Dia paham, sesungguhnya dia paham di sana. Gitu ya. Dan ketika dia memahami itu, akan ada dua gerak di sini. Satu, ya sudahlah gitu ya. Kalau kamu memang sudah tidak ingin lagi menjalin asmara ini dengan aku, monggo silahkan. Tapi jangan diblok ya. Tapi jangan tutup akses untuk aku datang ke kamu ya. Aku tahu aku nih gak akan mudah untuk ngelewatin ini semua.
Aku nggak akan mudah untuk menerima keputusannya kamu. Aku masih mau nanti tuh, aku yakin masih mau. Sekali, 2 kali dalam 1 minggu. Ingin tahu kabarnya kamu, ingin dengar suaranya kamu, ingin ngelihat wajahnya kamu. Aku akan jalan ninggalin kamu. Aku akan membiarkan kamu berjalan, meninggalkan aku. Tapi jangan cepet-cepet jalannya ya. Kita pelan-pelan di sini ya. Kamu dampingin aku dulu ya. Gitu. Aku sedih nih. Aku takut sendiri gitu ya. Aku tuh udah punya cinta sama kamu. Dan kamu tahu nggak, Cancer? Kalau pecinta itu kepingin bersatu dengan yang dia cintai. Nah itu aku, katanya. Jadi kita pelan-pelan aja. Nah, dan satu sisi, kadang-kadang dia tuh mau berpikir bahwa kita ini 2 orang yang saling mencintai kok sebenarnya. Gitu ya. Aku tahu kamu juga pasti punya perasaan sama aku. Keputusan kamu untuk ninggalin aku itu hanya kayak keputusan kamu yang belum final, bukan keputusan bulatnya kamu gitu loh. Entah dia berhalusinasi di sini atau bagaimana gitu ya. Tapi dia melihat bahwa selama kalian berhubungan, kayak gimana itu seseorang yang mencintai orang lain. Ya mungkin dia baca dari buku, dia baca dari majalah, artikel-artikel online gitu ya. Dia tanya sama orang. Semua itu, persyaratan itu dia lihat ada di kamu, Cancer. Lah jadi makanya di situ dia bisa yakin ya. Walaupun ini mungkin keyakinan sepihak, tapi dia yakin bahwa kamu tuh ndak main-main sama dia selama ini. Kamu tuh ndak canda gitu ya. Kamu tuh bukan dengan energi keisengan. Dia yakin bahwa kamu tulus sama dia. Kamu punya cinta ke dia. Gitu loh. Tapi dia pun kemudian menarik dan membenarkan, apa jangan-jangan cinta tidak harus memiliki ya. Nah jadi makanya tadi ada 2 kisah di sini. Satu, dia tahu bahwa ada beberapa hal yang memungkinkan kalian tidak bersama, gitu ya. Tapi kemudian satu lagi dia meyakini sebenarnya ada kasih di antara kita berdua, gitu loh. Perasaan itu tidak bisa, perasaan itu ada gitu ya. Tapi secara dunia fisik, nah di situ mungkin yang ada kendala. Makanya dia katakan, aku masih ragu akan hubungan kita. Namun kalau dia mempresentasekan perbuatan kasihnya kamu ke dia sama perbuatan tidak jelasnya kamu, itu lebih banyak perbuatan kasih yang dia nilai di situ, gitu ya. Nah, jadi oke lah kalau kamu mau lepas, kalau kamu mau pergi, oke lah. Tapi sebelum itu dan sepanjang kamu pergi dari aku ini, aku akan bikin kamu tuh paham gitu loh, bahwa hati ini milikmu, Cancer. Hati ini masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu. Nah gitu ya. Makanya nanti dia itu tidak akan diam aja. Dia itu nggak akan hanya bermain di balik layar saja. Dia akan mencoba untuk terus-menerus ngasih sign, ngasih tanda sama kamu bahwa keputusan kamu yang ingin pergi dari dia itu nggak akan memadamkan ya, nggak akan bikin perasaan dia itu mati.
menghilang dari kamu gitu loh. Ya. Dan jangan-jangan ini hanya fase. Nanti dia akan berpikir bahwa ini hanya fase kalian ya, kamu dan dia itu mengalami cerita CLBK, putus nyambung. Nah, di situ ya. Ini hanya cerita putus nyambung aja nih. Aku akan mengalami kisah putus nyambung aja nih. Nah, gitu. Karena masih akan ada kekuatan cinta di hatiku yang membuat aku bertahan sama kamu, yang membuat aku akan nungguin kamu. Nah, di situ. Tapi nanti dia akan terhanyut ya, semakin akan terhanyut kepada perasaan cinta itu, dan ego dia tuh akan datang juga untuk menyusup, gitu ya. Di situ nanti dia akan galau, di situ dia nanti akan tidak tenang. Nanti dia bisa akan lebih banyak sedihnya. Itu. Nanti dia akan alami dulu lah fase-fase tidak optimis akan cinta. Mungkin tidak lama, tapi dia akan mengalami itu dulu. Keputusan kamu untuk pergi dari dia tidak akan dia iakan, tidak akan dia iakan. Dia nggak akan mendukung kamu untuk menyudahi ya. Dia tidak bersepakat di sini. Dia nggak sepakat gitu. Tapi dia akan membiarkan kamu dulu pergi gitu. Ya. Seolah-olah dia menyerah di sini. Tapi sebenarnya dia nggak menyerah. Seolah-olah dia menyerah, tapi di sini dia tidak akan menyerah. Tapi dalam ketidakmenyerahan dia itu, dia akan melalui dulu. Dia lemah, dia tidak berdaya, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya. Dia akan kacau dulu. Dia akan kacau dulu di sana. Dia bisa akan rapuh banget ini ya. Bahkan nanti ada kekonyolan-kekonyolan yang akan dia lakukan ke kamu. Dan yang ini yang paling ekstrim ya. Konyolnya dia paling ekstrim. Dia bisa akan menawarkan seks ke kamu. Nah, gitu ya. Dia akan bisa make jalan seks untuk ngunci kamu. Akan kehilangan apa ini namanya ya, kebijaksanaan. Masuk dia nanti dalam fase kehilangan kebijaksanaan. Tapi menurut dia ya itu adalah upaya yang patut untuk dicoba dengan jalan seksual tadi. Nah, agak ekstrim ya. Tapi ini mungkin hanya untuk beberapa saja nanti. Bisa dia akan coba menghamili kamu, atau dia akan coba untuk bikin kamu hamilin dia. Nah itu. Dia akan nunjukkan lah kerapuhannya dia, atau dia akan mencari sisi kerapuhan kamu untuk dimanfaat gunakan. Itu ya. Karena dia tuh tidak bisa. Dia tuh bilang dia tuh tidak akan bisa. Cintanya dia ke kamu akan ada masa fasenya itu bikin dia bodoh sekali lah ya. Akan bikin dia itu mengeluarkan sisi gelapnya dia. Dalam ketidakberdayaan membuat dia akan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri dia sendiri dan juga merugikan kamu. Tapi artinya di sini ya, jangan salah pahami dulu ya. Dia bukan mau menghancurkan. Sebenarnya dia bukan mau menghancurkan. Tapi dia dengan kesadaran rendah ya menganggap bahwa ini yang paling pas.
Macam-macam nanti, cara-caranya itu macam-macam di sana. Gitu ya. Tapi apapun itu, dia duluan yang sakit. Dia duluan yang dia rugiin. Nah gitu. Karena nggak pandai dia nanti mengontrol emosinya dia, nggak pandai dia nanti make akal sehat. Gejolak emosinya dia, itu yang akan lebih mandu dia ya, yang akan nanti menggiring dia, membuat dia melakukan hal ini dan hal itu. Nah di sana, fase untuk melepaskan kamu sulit. Butuh waktu lama dia baru bisa stabil ya, bisa stabil untuk nyikapin keputusan kamu ini. Atas nama cinta dia bisa melakukan kebodohan dan kekonyolan. Nah, dia menjebak dirinya sendiri dengan cara dia menjebak kamu. Mungkin kamu agak gedek juga nih ngadepin orang kayak gini, karena ini bisa usianya dia udah banyak ya. Ada nanti kamu beberapa kalian Cancer, nggak pantas ini orang, nggak tahu umur dia umurnya udah sekian gitu ya. Ngapain dia ngelakuin hal begini begitu, bodoh seperti ini, konyol seperti itu. Mungkin nanti kamu akan ada pemikiran-pemikiran yang seperti Mari sampaikan ya. Nah, nanti di sini dia nggak tahu lagi mana kebenaran gitu ya. Mana yang nyata, mana ini hanya ilusinya dia. Nanti dia kesulitan dalam membedakan fakta, dalam membedakan sangka-sangkaan dia sendiri. Gitu ya. Makanya dengan PD-nya dia nanti akan bilang, aku tahu kau menginginkanku, gitu ya. Ada ngaku-ngaku ya, bisa jadi dia ada ngaku-ngaku di sana. Tapi entahlah, mana tahu juga kamu dalam perjalanan hubungan kalian memang ternyata kamu cinta, tapi kemudian kamu ada satu dua hal yang membuat kamu tuh harus melepaskan diri dari dia, entahlah di situ ya. Tapi yang jelasnya tidak akan mudah orang ini penerimaannya dia, bahwa kamu dan dia tidak bisa bersama, tidak akan mudah dia terima itu, masuk dalam fase gelap gitu ya, menunjukkan sisi kelemahannya dia demi bisa bikin kamu itu mengurungkan niat kamu menyudahi kisah antara kamu dan dia ini Cancer. Nah itu ya. Oke baik, kita tinggalkan dulu. Udah selesai ya yang nomor 2. Baik, mari masuk ke nomor 3. Bagaimanalah jika dirimu pergi ninggalin dia. Oke. Ya. Oke. Baik. Nah, di sana. Kemudian ku harus melepaskanmu dari hidupku. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Aku masih cinta tapi takut kau menolakku. Ya, ini. Aku masih ingin memilih. Oke, ini kemana nih ya? Udahlah di sini aja lah, mari letakkan. Oke, baik. Ketika kamu berusaha melepaskan dirimu dari dia, bagaimana dia? Gitu ya. Oke, fine katanya. Oke, fine, gak apa-apa. Gak apa-apa kalau kamu mau pergi dari aku. Gitu. Gak apa-apa urusan namanya cinta, namanya status kita harus berubah gitu ya. Gak apa-apa, silahkan. Kalau mau pergi monggo. Dia akan menunjukkan ketegaran dan dia akan memaksakan dirinya untuk tegar.
gitu. Nggak apa-apa pergi, nggak apa-apa. Tapi, nah itu ada tapinya di sini. Kamu jangan tutup akses ke aku ya. Kita kan bisa jadi temen, kita kan masih partner gitu. Gak apa-apa kalau kisah cinta namanya berakhir, gitu loh. Tapi jangan silaturahminya kita ini lepas ya. Kita ayo deket aja dulu. Kita masih tetap aja keep in touch. Jangan-jangan nanti kita berubah pikiran lagi. Gitu. Jangan-jangan nanti kita mau lagi nih barengan, mau lagi nih bersama. Jadi dia agak enjoy ya. Dia ndak gegeran ketika kamu minta kamu pisah dari dia. Karena di sini pun dia bisa dalam hubungan kalian dia realistis juga gitu loh. Bukannya dia tidak mengakui bahwa hadir kamu dalam hidup dia itu sangat amat berarti, bukan dia tidak akui di sana. Justru setelah sekian lama dia menjomblo gitu ya, dia kemudian paham nikmatnya dikasihi, nikmatnya disayangi, menyenangkannya mencintai dan menyayangi orang lain. Itu dari kamu lagi gitu loh ya. Jadi dia bisa tidak menganggap bahwa ini sebuah hal yang buruk. Kamu meninggalkan dia itu sebuah hal yang buruk. Kamu sedang nyakitin dia. Oh, dia nggak nganggap kayak gitu. Ya. Dia tahu kamu tuh baik sama dia. Dia ngerti gitu loh ya. Kamu dapat nilai yang plus di matanya orang ini. Dan aku yang terluka, aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Dia berarti sempat ini memusuhi dirinya sendiri. Mencampakkan diri dia sendiri. Dia kehilangan self love, self care. Tapi dalam pertumbuhan dia ya. Dan kemudian mungkin di situ kamu hadir juga dalam proses dia untuk menjadi mandiri, untuk menjadi tegar. Disitulah kamu tuh yang hebat banget di matanya dia. Jadi di sini dia sudah bisa terlihat mendapatkan cinta di luar diri itu sebuah keberkahan. Namun mencintai diri sendiri itu adalah sebuah kewajiban yang indah. Jadi dia di sini tidak akan masuk lagi dalam fase terpuruk, gitu ya. Dia nggak akan masuk fase terpuruk. Dia dengan kedewasaannya dia akan bersikap tidak mengekang kamu dan tidak mencambuk dirinya sendiri. Gitu ya. Dia akan coba fair di sini. Oke, kamu ndak bisa lagi jalan sama aku sebagai kekasih. Tapi judulnya yang lain kan boleh tuh. Nah, di sana ya. Karena membebaskan kamu iya, tapi memilih untuk terus mengakses berkomunikasi dengan kamu. Nah, itu ya. Dia merasa bahwa dia nggak salah kok, masih ingin keep in touch dengan kamu. Gitu. Membiasakan diriku hidup tanpa kamu sebuah kewajiban bagiku. Gitu ya. Membiasakan diriku tidak lagi say good morning, minta dianterin, gitu ya. Minta dimanjain, aku harus membiasakan diriku, gitu. Karena aku tahu bahwa fase kita memasuki babak cerita yang baru.
gitu ya. Jadi dia tuh nggak akan kemana-mana, itu intinya di sini ya. Dia tuh nggak akan kemana-mana. Memaksakan untuk mendapatkan status dari kamu nggak akan dia lakukan. Dia nggak akan bilang, nggak bisa, kamu harus jadi pacar aku, kamu harus mengakui bahwa aku adalah istrimu, adalah suamimu. Dia nggak minta status di sana, dia nggak butuh status itu. Gitu ya. Dia tidak butuh status di sini, tapi dia di sini membutuhkan akses. Dia membutuhkan di sini kamu memberikan dia ruang, kamu memberikan dia kesempatan untuk dia masih bisa berinteraksi lagi sama kamu. Dan jangan-jangan dia mengerti di sini ya bahwa ada beberapa hal yang sikapnya dia tuh yang bikin kamu jengkel, gitu kan? Nah, perasaan jengkelnya kamu itu yang mungkin salah satu mendorong kamu untuk menyudahi hubungan kalian. Tapi please tolong, walaupun di sini sedikit memaksa ya, energinya di sini memaksa. Please tolong jangan blok nomorku, gitu ya. Tolong biarkan aku tetap ngunjungin mamanya kamu, misalnya gitu ya. Nah, di sana. Jadi ndak bisa putus ini. Kalau dia bilang ndak bisa putus, tapi memang aku ndak memaksakan kamu harus bersikap dan berlaku seperti kamu bersikap dan berlaku yang dulu. Gitu. Aku nggak akan nuntut itu, dia bilang. Ya. Nah, melepaskan kamu jangan-jangan sudah masanya, sudah waktunya. Gitu. Sebagai kekasih, sebagai pasangan ya, pasangan asmara mungkin sudah selesai, tapi kan tidak sebagai sisi kemanusiaan gitu. Paham dia, mengerti dia akan keputusan kamu, tidak masalah di sana gitu. Tapi ketika dia mengiyakan kamu mau lepas dari dia, kamu juga mesti mengiyakan bahwa dia masih bisa terhubung lagi sama kamu. Itu ya. Masih banyak hal, atau masih ada, bukan banyak hal, tapi masih ada nih yang ingin dia yang ingin dia dapetin dari kamu, yang ingin dia berikan ke kamu, masih ada di sini katanya. Itu ya. Jadi tolong biarkan aku dulu puas gitu loh ya. Tolong biarkan aku yang selesai gitu loh. Karena masih ada cinta ya. Dia cinta beneran sama kamu. Dia sayang beneran ini sama kamu. Tapi cinta dan sayang dia itu cinta dan sayang yang sehat banget. Dia tidak akan membiarkan cintanya ini menjadi kepahitan bagi kamu dan bagi dirinya. Itu ya. Tapi bersyarat, kamu boleh silahkan jalan sama siapapun itu, tapi kamu juga harus mengiyakan maunya aku untuk masih bisa berinteraksi sama kamu. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Itu nggak bisa tawar-tawar. Dia bisa marah nanti sama kamu, ya, tapi bukan marah-marah ya, tapi dia marah. Kok kamu kayak gini sih? Kok mesti sih kamu tuh nggak balas chattingnya aku? Kok mesti sih kamu marah kalau aku tuh ngirim bekal makan siang ke kamu? Gitu. Dia bisa terpancing juga di sana, tapi dia nggak akan langsung nepoin kamu gitu ya. Dia nggak akan berlarut-larut, hanya saja dia, ini loh posisinya aku, masih ingin curhatan sama kamu, masih ingin peduli
kamu boboknya malam itu jam berapa, kamu jalannya itu sama siapa gitu. Aku takut kamu sakit gitu ya. Biarkan aku mengekspresikan sayangku ini karena aku takut kamu sakit gitu. Jadi biarkan aku bertanya tentang dirimu. Biarkan aku masih peduli sama kamu. Gitu. Mungkin aku menjengkelkan ya, mungkin kamu akan nganggap aku tuh batu sandungannya kamu. Tapi aku nggak nyakitin kamu. Nah itu ya kalau dia bisa ngomong sama kamu Cancer. Aku nggak akan nyakitin kamu. Aku hanya ingin mengekspresikan perasaanku ini ke kamu. Nah di sana ya mungkin agak menjengkelkan bagi kamu, makanya dia bilang jangan lelah menghadapiku. Tapi di balik itu semua, tindakan-tindakan dia itu semua bukan ingin mengusik kamu sesungguhnya ya. Jangan disalahpahami dengan kenegatifan melihat orang ini. Ya. Bukan ingin mengganggu gugat kamu, tidak. Hanya saja dia pun tidak bisa menahan dirinya dia untuk tidak peduli sama kamu, ya, untuk tidak acuh sama kamu. Nah, di sana ya. Oke, baik. Kita tinggalkan yang nomor 3. Akan membebaskan kamu. Tidak akan galau, ya, tidak akan galau berkepanjangan. Tidak juga menyakiti diri. Tidak ada di sini drama balas dendam. Tidak ada di sini drama penolakan, penyangkalan, tidak ada. Cenderung mudah ya. Drama ini, kisah ini cenderung mudah karena tanpa drama telenovela yang ruwet bin ribet gitu ya. Jadi monggo silahkan ya kalau mau pergi ninggalin dia. Yang nomor 4. Bagaimana jika kamu pergi ninggalin dia? Oke. Iya. Ya. Ya. Wow. Akan memilih. Ini orangnya agak keras ini ya. Orangnya agak keras. Orangnya ini saya rasa agak berprinsip ini. Tuh ya. Aku tak peduli. Tak mudah ku melupakanmu. Senyummu masih jelas terkenang. Pikiranku gelisah membayangkan kau dengan yang lain. Nah, ini di sini nih. Ini di sini. Ini tak mudah udahlah sembarangan aja lah ya. Karena Mari udah tahu ini. Bagaimana jika kamu pergi meninggalkan dia? Dia nggak akan diam. Maksudnya gini. Dia akan mencari penggantimu. Atau jangan-jangan ini kalian kisahnya kisah cinta segitiga ya. Jangan-jangan gitu. Karena aku sudah memiliki seseorang yang lain. Jadi dia nggak akan memilih untuk jomblo sampai mate-mate gitu ya. Enggak. Dia tahu bahwa life must go on. Hidup dia harus bergulir terus. Harus berjalan terus gitu. Walaupun dia tahu bahwa dia nggak akan mudah untuk ngelepasin kamu. Di sini dia akan menunggu, dia akan menanti kamu. Tapi jenis menunggu dan menanti ini, saya rasa bukan untuk diseriusin juga sih ya. Nggak untuk diseriusin juga. Tapi dia nggak bisa dan dia menolak bahwa dia akan menghabiskan sisa waktunya itu tanpa hadirnya kamu. Gitu ya. Tidak akan mudah dia melepaskan kamu tuh, tidak akan mudah. Banyak hal-hal baik. Banyak kenangan-kenangan indah. Ya. Yang dia rasa itu worth it untuk disimpan. Dia nggak peduli kalau kamu tuh mau ninggalin dia nggak peduli kalau apalah kayak gitu ya. Tapi
Kalaupun orang bilang, ngapain kamu masih ingat-ingat terus dengan kanker? Udahlah, lepaskan aja. Dia pun, nggak bisa tuh, gitu ya. Orang boleh bilang dia bodoh, konyol, gara-gara dia tidak bisa membebaskan dirinya dari bayang-bayang kamu. Tapi dia anggap bahwa nggak ada yang salah dengan aku tetap berharap ke kanker ini. Nggak ada yang salah, nggak ada yang keliru di situ, katanya. Dia punya alasan yang kuat untuk tetap mempertahankan keinginannya dia sebagai pasangannya kamu, gitu. Dia bisa hidup bersama dengan orang lain, tapi bukan berarti bahwa dengan semudah itu dia mengusaikan harapannya dia, ya. Tidak semudah itu dia membebaskan dirinya dia dari kamu. Karena ketidakikhlasan, ya, pikiranku gelisah membayangkan kau dengan yang lain. Dia tuh nggak ikhlas. Berarti dia tuh tahu dengan kamu tuh orangnya baik banget. Orangnya tuh penyayang, ya. Banyak hal-hal fantastis, wow, luar biasa di dalam dirimu, dan dia kayak gak ingin berbagi itu. Dia gak ingin ada orang lain yang merasakan sensasi keindahan yang pernah dia rasakan dari kamu. Jealous, itu ya, jealous. Dia cemburu di sini, walaupun pada kenyataannya dia pun sudah dengan yang lain, atau pada kenyataannya dia hanya menjadikan kamu sebagai selingkuhannya dia, gitu ya. Tapi dia cemburu banget. Dia tahu ada orang lain yang akan nanti bahagia ketika bisa milikin kamu. Di sini bermain ego, gitu ya. Di sini bermain ego yang sangat kenceng di sini. Dan tentu saja ego ini akan nyakitin dia sendiri, gitu loh. Ada kayak, ya tadi, ndak ikhlas, gitu ya. Ndak ikhlas. Wah, nanti orang bakalan happy kamu bikin. Wah, nanti orang bakalan seneng, bakalan bahagia. Orang bisa akan merasakan surga ketika dengan kamu, gitu. Wah, aku nggak bisa tuh, aku nggak bisa, aku nggak mau kamu nyenengin orang, aku nggak mau kamu bahagiain orang. Nah, gitu. Dan nanti ini dia akan bisa nyempil sama kamu, gitu ya. Dia bisa akan meresahkan kamu di sini. Misalnya dia sering nanya sama kamu, kamu udah punya cewek baru ya? Atau kamu udah punya pacar baru ya? Gitu. Nanti dia sering gitu-gituin kamu. Yang lagi happy karena pacarnya, karena udah punya pacar baru, gitu. Nyindir aja, mau ini nanti nyindir, gitu ya. Tapi semakin dia nanti tahu tentang kamu, wah, semakin resah dan gelisah dia ini. Bisa-bisa dia dengan hubungan dia yang lain itu, ya, bisa-bisa itu nanti kena imbasnya dari perasaan dia ke kamu. Misalnya ya, dia ngelihat kamu upload foto sama orang. Bisa tuh nanti dia pulang ke rumahnya, atau pulang dia ke rumahnya, dia masem aja, cemberut aja dia nengok istrinya, atau kesel aja dia lihat suaminya, gitu ya. Yang gaya-gaya kayak gini, polisi tidur pun itu pengen dibangunin sama dia. Ya. Ini yang kayak gini, ini banyak salahnya nanti nih ya. Tepung serbaguna itu menjadi tak berguna bagi dia. Nah, ini nggak bisa dia. Badannya bisa dengan orang, tapi pikirannya tuh ya nempel sama kamu aja. Nempel sama kamu aja. Kamu mau ngambek ya, kamu mau marah sama dia, jangan telepon aku, gitu ya. Kamu nggak malu ya? Aku udah nggak mau ngomong sama kamu, kamu masih aja gigi, nggak peduli, nggak mau tahu, gitu.
Pokoknya aku ingin dekat sama kamu. Aku ingin bayang-bayangin kamu, gitu. Aku nggak akan membebaskan kamu, gitu ya. Jadi dia akan terperangkap dengan egonya dan dia akan berusaha untuk memerangkap kamu juga. Itulah. Tapi kalau yang jahat banget mungkin enggak ya. Maksudnya jahat banget itu misalnya dia nyantet kamu gitu ya, enggak ya. Misalnya dia tuh melet kamu, enggak juga. Bikin kamu jengkel aja gitu ya. Nah, itu mau dia bikin kamu jengkel. Menyaruh sebagai teman. Menyaruh sebagai teman ya. Tapi semakin banyak yang dia ketahui tentang hidupnya kamu tanpa dia, pedih banget dia rasain. Tapi semoga dia nggak menghancurkan hidupnya. Ini nggak mau ini. Kalau Marilah nggak mau ini ya, ngancurin hidupnya tuh kayaknya nggak mau. Nggak mungkin dia yang ngancurin hidupnya dia. Tapi memang mungkin kalau kamu ninggalin orang ini perlu juga lah memang. Karena toh dia nggak mau serius juga sama kamu ya. Kecuali kalau ternyata kamu itu tidak mencari sebuah hubungan yang pernikahan ya, mungkin ya cocok juga lah dengan orang kayak gini. Tapi kalau kamu mencari hidup yang stabil, kayaknya bukan dia lah ya. Apalagi kalau kamu datang ketika dia menjalin rumah tangga dengan seseorang, bertunangan dengan seseorang, saya rasa dia nggak akan juga ninggalin yang lain demi dia bisa sama kamu. Saya rasa tidak. Kamu hanya dijadikan apa lah gitu ya. Kamu hanya dijadikan kayak tempat dia bisa merasa nyaman kali. Ini bisa juga nunjukin ada kan ego seseorang yang ingin memiliki ya. Padahal tidak juga untuk dihargai. Hanya untuk mendapatkan saja. Nah, jangan-jangan kayak gitu nih kisah hubungan kalian. Jadi kalau kamu mau ninggalin dia, itu ya terlepas dari bagaimana sebenarnya kisah kalian, kita balik aja ke topik. Ketika kamu ninggalin dia tidak bisa ninggalin kamu. Dia akan jealous, dia akan cemburu. Semakin lama dia bertahan, tidak mau ngebebasin kamu. Selama itu pula lah dia akan merasa sakit oleh kamu, gitu ya. Tapi rasa sakit itu justru bikin dia itu makin kuat. Betah aja ini orang, betah aja itu ya. Betah aja dia sama kamu. Nyari tahu aja. Tapi dari situ dia bisa marah sendiri, dia bisa galau sendiri gitu. Tapi habis itu besok dia cari tahu lagi tuh, kamu lagi ngapain, dengan siapa, udah sampai sejauh mana hubungan kamu dengan yang lain. Makin kuat, makin lama makin kuat. Butuh waktu bertahun-tahun, katakanlah ya minimal 1 tahun, untuk dia nanti enggak berseliweran lagi dalam hidupnya kamu. Ya, butuh minimal 1 tahun. Kalaupun dia enggak gangguin kamu, ya, walaupun dia enggak bercakap-cakap lagi sama kamu, tapi di ujung dunia sebelah sana, ya, di balik pintu, di balik tirai, ya, dia akan pantau kamu. Dia akan lihat kamu. Dia akan cari tahu tentang kamu. Stalking kamu. Nah, kita. Tapi dengan gaya kayak gini, lebih seneng dia tuh nunjukin fisiknya dia. Maksudnya nunjukin fisiknya dia, mondar-mandir depan rumahnya kamu, gitu ya. Kalau nanti dia akan cari tahu kamu aktivitas di mana. Oh, kamu nge-gymnya di sanggar gym, di studio gymnya Deddy Corbuzier gitu ya. Nanti dia datang ke sana.
Mudah-mudahan kayak gitu lah ya. Mudah-mudahan kayak gitu. Mau ngebayangin kamu ya, biar mau membayang-bayangin kamu, biar kamu tuh juga geraknya nggak terlalu happy banget lah gitu ya, biar kamu tuh geraknya tuh nggak terlalu bebas banget lah. Nah itu nempel aja sama kamu, mungkin meresahkan orang-orang kayak gini, kayaknya meresahkan. Kalau Mari resah nih dengan kalau ketemu sama orang kayak gini. Jujur aja. Ya, mau diketok pun kepala dia nggak akan mundur gitu. Kamu bisa dapat informasi apapun tentang dia ya, kamu dapat informasi bahwa dia tuh masih sering ngomongin kamu sama teman-teman kalian gitu ya. Kamu akan denger lah. Jadi ndak mudah lepas dari kamu. Tapi walaupun begitu, dia akan terus hidup gitu ya. Maksudnya dia tuh ndak akan stuck aja sama kamu gitu. Pikirannya bisa stuck sama kamu, energinya bisa stuck sama kamu. Tapi di situ pun dia akan memecahkan energi itu untuk terus ngelakonin hidupnya dia, walaupun tidak baik tapi tetap bernafas gitu ya, tetap bernafas, ikut menari bersama lembaran hari-hari yang terus berganti ya. Oke, baik, udah selesai nih 4 tumpukan, udah selesai. Mudah-mudahan kamu mampu memahami apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Sehat-sehat di sana, biar kita bisa ketemu di video reading Mari yang berikutnya.